Bentar. 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 Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Weber Daniel Tombokan bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah saat ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman dalam ibadah ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Apabila beribadah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini dirangkaikan dengan ibadah syukur HUT ke-77 Persekutuan Anak GKSD yang jatuh pada tanggal 20 September 2025. Kita dukung dan doakan semoga pelayanan Persekutuan Anak GKSD semakin berkembang demi terbitnya tunas-tunas gereja yang akan berkiprah bagi kemajuan gereja dan bangsa di masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan yang telah melahirkan generasi baru dalam rangka kesinambungan pelayanan dan kesaksian gereja di dunia ini. Yeah.
pencipta alam semesta, Yesus Kristus penebus dosa dunia, dan Roh Kudus penghibur yang sejati. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Masih kita menyanyi Yesus sayang. Yesus
Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, dalam Kristus, Tuhan yang mengasihi semua umat manusia tanpa terkecuali. Di hari Minggu ini Tuhan, kami semua datang bersekutu. Sili jemaat, calon sili jemaat, bahkan kanak-kanak atau anak-anak. Mereka gereja hari ini. Kami pun orang besar tentu pernah hidup di masa kanak-kanak, dan itu sungguh menggembirakan dan mensukacitakan ketika kami mengenang masa-masa itu. Hari ini kami melihat seperti kami melihat diri kami ketika masih kanak-kanak, dan Tuhan sangat sayang kepada anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan, berkati mereka. Tangan kasih-Mu yang sudah memberkati mereka dalam pelayanan ribuan tahun lalu. Tangan kasih itu juga yang tetap mengasihi sampai di hari Minggu ini. Tuhan, berkati para pengasuh sekolah minggu yang dengan setia gembira mendampingi mereka. Hari ini ada peristiwa khusus di mana 77 tahun persekutuan anak sekolah minggu di GSD bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Lengkapi sukacita mereka, anak-anak, guru sekolah minggu dan orang tua, dan seluruh gereja ini bersukacita bersama mereka. Dan kami berdoa biarlah semua pengajaran, semua pendidikan cerita Alkitab yang dilanjutkan di tempat sekolah minggu sama buat mereka bersyukur bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami semua bergembira bersama persekutuan anak di GSD. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat Litani syukur dalam Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Amin ya Allah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Dia Tuhan Allah yang Maha Besar dan Maha Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah. Oleh sebab itu, Dia Tuhan Allah kami yang telah menyelamatkan umat-Mu dengan
seperti pada hari ini. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari kami. Maka umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Amin. Berita pengampunan dosa bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dari Allah berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 25 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita mendengarkan hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah menurut kitab Imamat 19 ayat 11 hingga 18 yang berkata, Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu meras sesamamu manusia, dan janganlah kau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau lambat sandungan, tapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah engkau membela orang
kecil dengan tidak semacamnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Aku lemah. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah bila berikan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita, dan juga berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Lembutkanlah hati kami agar kami dicerahkan oleh kehadiran-Mu. Pertajam pikiran kami agar kami memahami kebenaran-Mu. Bentuklah keinginan kami agar kami menghasrati jalan-Mu. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 1
ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan judul Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya harus pasang jam dan saya tanya sama Inggris kalau di GSD korbannya berapa menit, mungkin bisa 15 menit. Saya karena saya pendeta baru, yang jelek korbannya karena baru agak bagus. Kalau biasa lama itu dia terus ya dia. Nah, lihat saja ya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena saya hari ini menjadi bagian
gereja Belanda ini. Tapi baru kali ini injak teras lewat di tengah sampai ke histori bahkan di bawah. Kalau kita lihat dia punya peresmian tahun 1906. Kita punya opa yang lahir tahun itu kan. Saya coba kali-kali itu. Kalau 1 tahun itu ada 54 minggu. Coba kali sampai tahun ini berapa khotbah yang sudah dikabarkan di mimbar ini ya? Kalau memang mimbar ini dari dulu ini sudah renovasi. Saya coba itu kalau 1 minggu 1 kali khotbah di sini itu kurang lebih ada 6.700-an khotbah yang dikabarkan dari mimbar ini. Kalau 1 minggu bisa kali saja. Dan saya dari 6.700 lah dan naik mimbar ini luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kita merenungkan bagian tema bersama bersyukur dengan Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan persekutuan anak ke-77. Sedikit perkenalan, saya ini cuma beda 1 huruf dengan GKST. Saya ini pendeta dari Gereja Kristen Sulawesi Barat. Tapi sering orang bilang kalau GKST itu Gereja Kristen susah banget. Kalau GKST dia bilang dengan Gereja Kristen susah terus. Waktu itu berapa 20 tahun lalu waktu di Salatiga, tapi sekarang saya kira GKST itu lebih maju, sudah tidak susah. Apalagi banyak orang bos tinggal di Jakarta. Bapak Ibu Saudara, kita sedang melakukan bagian dari kitab Kolose. Kolose dari ayat 15 sampai ayat 23. Kita tidak disampaikan satu-satu karena kalau satu-satu jadi lama ini jadi potong pendek saja. Jadi bagian dari ayat 15 sampai ayat 23 sebelumnya ada 2 hal yang berkaitan. Bagian pertama itu ayat 15 sampai ayat 20 itu bicara tentang Allah yang utama, keutamaan Allah atau Allah maha segala-galanya. Jadi itu yang dibilang. Jadi Allah kemaha kuasa Allah. Kalau kita punya teman di sebelah, mereka punya Allah itu 99 kali maha. Banyak. Mudah-mudahan kita 99 kali 9 itu banyak. Maha kuasa, maha hadir, maha mendengar, maha mulia, maha tahu, dan segala-gala. Dan dia tidak bisa dibahas. Sebab dari segala sebab Allah. Dan Kristus yang bisa dilihat, bisa diralat tentang Allah yang maha segala-gala. Dan Kristus yang maha segala-gala itu akhirnya dia mengasihi manusia. Dan cara mengasihi Allah kepada manusia itu hanya ditulis dengan beberapa kata. Kata penebusan, kata pendamaian. Kata penebusan, kata pendamaian yang menghasilkan keselamatan. Jadi itu saja sebetulnya garis besar dari kitab Kolose yang baru saja kita baca. Saya sedikit uraikan dan menjadi kata kunci dari bacaan kita ini yang akan diperdalam hari ini adalah kata damai. Damai setelah saya bisa itu dia berasal dari tradisi San
Jawa tua, Jawa kuno, yang artinya adem ayem. Jadi kalau orang Jawa sendiri lebih paham itu adem ayem, adem dingin, ya. Itu kata damai. Kemudian dalam bahasa-bahasa lain itu macam pax, peradaban pax intera atau pacem. Nah itu kata-kata damai, pacem, ya. Itu sama artinya damai, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani itu Irene, ada nama Irene sih, Irene. Jadi Irene itu artinya damai. Jadi makanya ada orang ngomong Irene. Kemudian dalam bahasa Ibrani itu yang sering populer sekali kita dengar apa? Shalom atau Salom, jadi SHOLOM. Baru di Indonesia kan jadi SYAL, Shalom. Jadi itulah yang serang. Jadi kita orang Kristen itu disyalomkan, jadi diperdamaikan, dipersyalomkan oleh Allah lewat Tuhan Yesus. Diperdamaikan, dipersyalomkan oleh Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau ada istilah-istilah, kalau salam orang Ibrani itu Shalom Kaferi. Shalom kafir. Jadi kalau Benjamin Netanyahu, kalau dia pidato nanti keluar pertama dalam mulutnya itu Shalom kafir. Jadi damai sejahtera untukmu kawan. Jadi persatuan orang Ibrani itu kuat sekali. Ya. Saudara-saudara, tetapi yang saya mau tekankan, jadi kata shalom itu sebetulnya bukan sekedar shalom. Nah, makanya kami di Sabda Gereja itu agak kurang populer itu penggunaan kata shalom, karena kami punya mantan ketua itu marah-marah sedikit kalau orang bilang begitu, nanti dia bilang kalian jangan ikut begini, karena terlalu banyak shalom. Tadi yang saya mau sampaikan sekarang, kata shalom itu dia bukan sekedar shalom, bukan shalom. Nah, kemudian dijawab shalom. Semakin kuat saya mengatakan shalom, makin keras juga jawaban dari bawah, bukan begitu? Ya. Atau kalau dalam tradisi gereja masih bilang shalom, damai di hati, ya, damai di hati. Shalom atau damai kita, begitu ya. Tapi sebenarnya arti kata shalom itu dia sejatinya dia lebih dalam dari. Jadi kata shalom itu kata cukup sakral, cukup dalam, tidak sederhana. Jadi kata shalom itu bisa mewakili damai sejahtera, sukacita, keadilan, kesehatan, suasana yang tidak bisa digambarkan. Disebut dalam satu kata oleh orang Ibrani Shalom. Shalom, dan Shalom itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibuat oleh manusia. Sejago-jago apapun orang membuat pesta, membuat kegembiraan, membuat ritual, membuat apapun juga, dia tidak bisa menghasilkan Shalom. Makanya itu kata dari surga. Indonesia ini terlalu banyak shalomnya, terlalu banyak Indonesia. Coba lihat kalau Prabowo, Megawati kalau dia mau pidato, kata keluar pertama apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian membuat orang Kristen senang, shalom. Wah, ada kemudian Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hampir kita sudah hafal. Dan semua itu bentuk-bentuk ungkapan damai sejahtera. Tapi korbannya di sini damai sejahtera itu lincah hilang, gampang selalu disampaikan. Bahkan itu kalau sudah dihafal kepala desa, camat, bupati, anggota dewan, bahkan pendeta. Kalau sudah selalu keluar satu sudah seperti Prabowo, pejabat-pejabat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita harus tahu. Itu Jumat nomor 100 kan, ingat tuh perkataan salam itu buah dari kasih. Jadi karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengerjakan anak yang tunggal buat kita, sehingga barang siapa percaya padanya dan dilaksanakan oleh hidup ya, itu kedamaian. Jadi sekali lagi, salam itu, damai itu buah dari kasih. Ulangi sekali lagi ya, ini inti khotbah hari ini. Salam itu damai sejahtera, sukacita, kesehatan, baku baik, baku sayang, persahabatan, itu buah dari kasih. Buah dari kasih Allah yang menghasilkan perdamaian. Itu. Jadi buah dari kasih Allah itu menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kegembiraan hidup, persaudaraan. Dan atas dasar itu datanglah kata Gloria, ya, damai sejahtera turun ke dunia. Ketika damai sejahtera turun ke bumi, turun ke keluarga, turun ke persaudaraan, turun dalam persahabatan, maka setelah itu mulia mulia glory bagi Allah karena adanya salam Allah yang dirasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih ilustrasi sedikit, satu saja. Dan kita tahu sola gracia, itu salah satu semboyan Protestantis. Sola gracia, sola scriptura, sola fide. Ya. Tambah satu, salus Kristus. Itu STT punya bagiannya. Tapi yang saya mau bilang tentang keselamatan itu seperti begini. Tentu semua orang Jakarta rata-rata sudah pernah naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat lagi setelah lama naik pesawat. Kenapa susah? Agak susah naik pesawat ini seperti naik busway. Karena orang-orang yang naik pesawat itu orang-orang terpilih. Ya. Jadi pertama dia terpilih kepentingannya, kedua terpilih doi. Nah, jadi kalau tidak punya doi, mau beli tiket terus jangan naik pesawat. Karena itu orang yang naik pesawat itu baunya harum, wangi-wangi. Nah, jarang orang naik pesawat tidak mandi, kecuali kepepet. Nah, baru naik pesawat. Saudara yang saya bilang begini, tiba-tiba saja ada orang yang bayarkan tiket. Misalnya kita semua tiba-tiba ada yang bayarkan tiket untuk ke suatu tempat. Enak bukan? Ya, apalagi pergi tamasya, jalan-jalan dan sebagainya. Saudara-saudara, keselamatan itu begitu, penebusan itu, perdamaian itu seperti itu. Jadi kita diberikan tiket untuk pergi ke suatu tempat. Saya dari
dapat tiket gratis. Kita bukan dapat tiket gratis. Kita dibelikan loh, begitu. Ada yang beli itu, ada pakai doi, pakai uang, kemudian beli itu tiket. Bukan maskapai kasih ini tiket gratis untuk kau, itu namanya tiket gratis. Kalau dari maskapai yang kasih, misalnya dari Garuda atau dari Lion, ini dari perusahaan Pak Pendeta Faber, silakan mau kemana saja, mau ke Brasil, mau ke Eropa, Singapura, itu dari usaha. Tetapi penebusan itu saudara, ada yang beli, ada yang ganti yang seharusnya kita beli. Dan sering kita lupa bahwa keselamatan kan itu gratis, rahasia. Padahal tidak. Yang bayar itu yang tulus itu dalam Yesus. Harga yang sangat mahal. Itu yang sering orang Kristen lupa. Satu kali saya nonton ada mau ke Bali dari Jogja, itu satu pesawat itu menyanyi. Kebetulan saya punya favorit, artis favorit orang Malaysia, namanya Siti Nurhaliza. Mendengar Siti Nurhaliza betapa cinta Allah. Waktu dia naik dari Jogja mau ke Bali, ada yang tahu Siti Nurhaliza naik ke dalam. Kemudian masuklah ke Thailand, kemudian ke Bali, ternyata Siti Nurhaliza ada di dalam. Kemudian didaulat dia menyanyi. Dan itu saya lihat ada satu pesawat yang menyanyi. Betapa cinta pada Allah satu pesawat. Saudara-saudara maunya seperti itu kalau hidup dalam keselamatan dan persatuan. Ya, kita sudah diberikan tiket gratis. Mari kita cerita, saudara-saudara. Mari kita menyanyi, mari kita kenal. Tapi memang biasa kalau di pesawat itu kalau orang lain jatuh. Sampai di depan saya, dia orang apa? Siapa jabatannya? Dia asalnya dari mana? Tapi saya tidak tahu. Paling kalau asalnya kedua, sopan-sopan biasa kalau saya. Begitu sampai di kedatangan, ya saya tidak tahu lagi siapa samping saya, kiri saya, kanan saya kecuali kalau benar. Tapi coba kalau seperti Siti Nurhaliza seperti itu, orang pada menyanyi dikasih bonus. Keselamatan itu bagusnya seperti naik bis. Seperti kita ini boleh sedih kalau bisa masuk. Bapak kenal, bapak tahu, bisa bercerita jalan sana semari. Tapi jangan bongkar itu bis. Ya, jangan kasih rusak itu bis. Saudara dikasih Tuhan harus sedikit dengan persekutuan anak. Tadi saya sudah berdoa. Anak-anak itu bukan warga terakhir ya. Anak-anak itu gereja hari ini. Jangan dibilang gereja masa depan. Ya, kalau kita tidak bikin dia gereja hari ini di sekolah itu, tidak ada lagi GKSD, GPIB, tidak ada. Saya kira ini kita perlu sekolah ini. Mudah-mudahan 90% selain yang bertobat secara luar biasa. Ini keponakan saya, saya sama masyarakat saya perlu sekolah ini. Tapi ada satu lagu yang paling mahal. Persembahan kami sedikit sekali. Ada ya? Ya. Kalau kami dulu diajar itu persembahan kami sedikit sekali. Jadi sampai sekarang ini saya menunggu kamu bersembahan sedikit itu banyak. Karena yang diajar itu saya kasih sedikit. Tapi di GST sudah tidak ya. Persembahan hari ini. Berikanlah persembahan hidupmu yang itu sebagai tanda kau telah terima shalom dan merasakan glory dalam mulianya Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kabar hari ini kalau kita merasakan shalom, kalau kita menghidupi shalom, harus membuahkan damai sejahtera. Kita punya tujuan kan gereja mau bikin apa damai Kristus seperti tema. Yohanes kalau
saudara-saudara, dari Jawa Indonesia, dia bilang begini, gereja itu bagaikan seorang ibu. Gereja itu merawat seperti seorang ibu. Gereja itu ajar bicara, ajar makan, lindungi, nasihati, berkati, kasih besar, kasih makan. Gereja Yohanes Calvin. Jadi hati-hati. Kalau gereja tidak mengajar anak-anak, kalau gereja tidak mendidik anak-anak sejak dari rumah itu, kita bertanggung jawab pada masa depan. Kita bukan ibu yang baik, tapi ajarkanlah anak. Biar ibu tidak sesempurna siapapun juga, dia tetap adalah ibu. Jadi kalau di GSP berkumpul misalnya ada yang masuk sampai posta, kiri, advent, dan sebagainya, tidak agama ada di GSP itu harus ditanya. Kau jadi ibu bagaimana? Kau sudah ajar apa? Kau sudah ajar apa? Jaga seperti apa? Saya tidak mengkritik siapapun juga. Gereja tidak gereja, tapi yang saya mau katakan tetap cintailah rumahmu. Sayangilah rumahmu seperti ibumu yang tidak pernah tergantikan, ibumu yang menyayangi tanpa syarat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah terakhir. Pernah makan anggur? Buah? Pernah ya? Di kampung jemaat saya masih banyak yang belum makan buah. Tapi saudara-saudara saya bilang, kita tidak akan mabuk, tidak akan merasa pusing kalau saya cerita berbagai hal tentang itu. Kalau di kampung saya tahu Samuel dan Benani. Saya berkhotbah apapun tentang anggur, tentang balok, tentang Samuel, tidak ada orang yang mabuk di sini. Bagaimana cara rasa anggur? Balok dan Samuel mesti minum, ya, minum anggur, minum Samuel. Sama dengan Salom, sama dengan damai. Kalau cuma pendeta saja yang bilang shalom, pendeta cuma bilang damai, tapi kami guys mau ikut orang nabi yang jadi minta tolong Tuhan, apa yang kita doakan itu yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu yang kita doakan. Maka juga gereja itu hanya menjadi syarat Allah sama Kristus dalam dunia ini dan rumah tangga kita masing-masing. Dimanapun kita berada akan. Terima kasih atas soal panjang ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pemilik firman Tuhan, Kristus adalah sabda itu sendiri. Sempurnakan firman Tuhan yang kedengaran ini bukan di telinga kami, tapi dalam hidup dan perbuatan kami. Sehingga shalom itu bukan hadir di mulut dan di telinga kami, tapi sungguh-sungguh kami hidupi lahir dan batin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Persembahan pujian dan persekutuan berdoa.
marilah kita berdiri dan bersama-sama sekalian orang percaya sekalian abadikan tempat kita meningkatkan iman kita bersama-sama menurut pengakuan yang berkata demikian. Aku percaya pada Allah, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang Bapa Tuhan, yang ditandangkan pada Roh Kudus, yang memberitahu orang tentang Kristus, disatukan, mati dan dikuburkan, turun ke alam jahat maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari orang-orang, naik ke surga, duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 12 dan 14. Bagaimanakah kita akan membalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada kita? Kita nyanyikan di sini Aku Bawa Tuhan.
Ya Tuhan, Maha Murah, dari mula asal segala yang baik, karena kasih-Mu bagi dunia berdosa, Engkau memurniakan Kristus menjadi juru selamat. Dalam iman kami mengingat semua yang kami miliki adalah kepercayaan dari-Mu. Karena itu, dalam rasa syukur atas semua pemberian, kami mempersembahkan diri kami dan segala yang kami miliki dalam persatuan dengan pemberian Kristus bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, melalui persembahan ini, jadikanlah kami satu dengan Kristus, satu dengan yang lain, dan satu dalam pelayanan ke seluruh dunia. Amin. Pujilah Allah semesta. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembuatan jemaat Minggu 21 September 2025. Shalom. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah saat ini, baik secara onsite di kantor rumah sakit Kekayaan PGRI ini maupun secara online melalui live streaming di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jika ada Bapak Ibu dan saudara yang baru pertama kali hadir saat ini, mohon untuk berdiri. Silakan berdiri. Ya, berdiri di tempat saja ini sepertinya banyaknya dari keluarga Kelvin dan Elisia. Ya, baik. Mungkin bisa salah satu maju ke depan untuk mewakili perkenalan ke sini, tujuannya apa, dari mana. Dan kami bersyukur dengan berkat Tuhan pada besok hari kami syukur akan diberkati dan diberkati di tempat ini. Dan kebetulan juga Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta sekali lagi kehadiran kami di tempat ini kami sangat mengucap syukur karena kami
dari Tornado diberi uang langsung ke tempat ini. Karena dengan rencana yang tersiapkan oleh keluarga dari Yakin. Sebab itu sekali lagi kami dari dua kakak adik empat dari Yakin akhiri akan acara ini. Inilah yang menjadi tujuan kami kepada acara ini, dan sebab itu sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin menjadi anggota Jemaat GKSD Gloria Jakarta, silakan menghubungi Sekretaris Jemaat dan mengisi formulir keanggotaan resmi ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Fremon Daniel Tomokan dari Gereja Kristen Sulawesi Barat. Para majelis, organis, prokantor, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming yang sudah melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari atas pelayanannya. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 28 September 2025, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta PDH Jenny. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu depan dengan mengikutinya secara onsite di gedung gereja ini atau secara live streaming dari rumah masing-masing. Dukungan doa bagi yang sakit. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin mendoakan besar kuasanya. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 14 September sampai dengan 21 September 2025. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan perempuan akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 September 2025 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Bacaan 1 Korintus 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Tema Kembangkanlah talentamu. Pelayan firman Pendeta PDH Jenny, Liturgos Ibu Linda Musa Utang Kilisan. Ibadah persekutuan anak akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 September 2025 pukul 10.00 WIB. Bacaan Lukas 13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Tema kasih melebihi segalanya. Guru sekolah minggu Kakak Linda Tomondo, pendamping sekolah minggu Kakak Elvira Tomondo. Ibadah persekutuan pemuda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Saudara Leo Takilisan, Liturgos Saudari Gladys Tomondo. Tema Tuhan memberi roh yang baru. Bacaan Yesaya 11 ayatnya yang ke-19. Ibadah persekutuan remaja akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 26 September 2025 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Penantulah Felix Tomondo, Liturgos Kakak Desia baru. Tema perubahan iklim dan perubahan kecantikan. Bacaan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Wanita. Dalam perkenan dan penyertaan Tuhan disampaikan bahwa Saudara Kelvin Valentino Joel Sutasoid dan Elizabeth Kristantina akan melangsungkan pemberkatan pernikahan mereka pada hari Senin 22 September 2025 pukul 15.00 WIB, tempat
Royal Legal Garden Fee. Pelayan firman, Pendeta Pinehas JJ. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran acara ini. Tuhan memberkati. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat dapat dilihat dalam halaman terakhir warta jemaat PDF. Adapun saldo keuangan jemaat sampai hari ini adalah Rp9.047.544. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dananya untuk mendukung pelayanan GKST Gloria Jakarta, dapat mengirimkannya ke rekening jemaat yang tercantum di warta PDF atau di dalam saku belakang kertas dan itu. Himbauan, demi menjaga kebersihan dan kelestarian kapel PGRI Cikini sebagai salah satu cagar budaya Indonesia dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar tidak makan dan minum dalam kapel dan juga membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan sambutan dari persekutuan anak GKST. Kepada pendamping dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Ya, hidup yang manis ya. Hari ini ulang tahun keberapa sekolah Minggu? 77. Ya, kita akan mendengarkan sambutan pengurus Persekutuan Anak Sinode GKST dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Anak GKST ke-77 tahun. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berjumpa di hari yang istimewa ini. Hari ini di mana kita dalam kebersamaan merayakan hari ulang tahun ke-77 Persekutuan Anak GKST. Acara selebrasi hari ulang tahun Anak GKST tahun ini kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Tuhan pasti senang melihat anak-anak GKST terus bersaksi dengan sukacita melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anakku dan teman-teman pelayan anak GKST, lingkungan ramah anak berbicara tentang suasana yang aman, sehat tanpa kekerasan, yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, di mana hak-hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari semua bentuk diskriminasi, pengabaian, penelantaran, dan perlakuan ketidakadilan. Setiap anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam semua program pelayanan gereja yang tentunya akan selalu disesuaikan dengan kemampuan kognitif anak. Oleh karena itu, harapan besar kita adalah para orang tua ataupun kita sebagai orang dewasa benar-benar memahami tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, di mana setiap anak dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat dan memastikan pemenuhan kebutuhan anak secara jasmani dan rohani terwujud secara seimbang, sehingga setiap anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang kuat. Untuk itu di hari yang spesial ini, marilah kita mengisi acara HUT Anak ke-77 GKST tahun ini dengan penuh syukur, tawa, kebahagiaan dan cinta. Bagi setiap klasik satu jemaat yang merayakan dengan kegiatan-kegiatan lomba tanding, jadilah pemenang di dalam Tuhan, pantang menyerah, percaya diri, saling mendukung dan mengandalkan Tuhan. Harapan kami kiranya perayaan hari ulang tahun anak GKST tahun ini akan terlaksana dengan baik dalam bingkai kasih persaudaraan dan persekutuan yang indah. Sebagai pengurus Persekutuan Anak Sinode GKST, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Anak GKST yang ke-77 tahun. Doa dan harapan kami kiranya kita semua pelayan anak penuh semangat dan sukacita selalu melayani anak-anak, serta semua anak-anak GKST senantiasa dilindungi, disayangi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam dan doa pengurus pusat Anak Sinode GKST. Shalom.
Mari kasih Tuhan, mari kita hidup pada kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga dalam Kristus Tuhan, di hari kudus ini dengarkanlah jemaat berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk para orang sakit. Ibu Erna Batu, anak Lilion Suntori Yuan Ceng, Ibu Elvira Inida Singori, Ibu Ida Diulan, Bapak Harta Torisumi, Bapak Nikolas Parwian Panjaitan. Yang berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan daripada Tuhan menjamah mereka para yang sakit, juga menguatkan yang mendampingi dan menyayangi semua orang yang sakit yang tersebutkan namanya atau kami yang hadir saat ini merasakan sakit atau ada keluarga kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nama penguasa semuanya itu akan memulihkan, menyembuhkan, menaikkan mereka. Kami berdoa untuk para saudara-saudara kami yang berkelit, Ibu Velma Paswa Warneli, Saudara Widibo, Bapak Hans Tandawan, Bapak Ketut Wetra yang berada di Maluku, Bapak Saiman Poleba Pagua di Kenggona, Ibu Dori Kalamata, Ibu Nesrina Kolo yang seorang otak kanan, Ibu Indah Meri, anak Odi Rumpa Waka, Bapak Deloy Mamingkas, Ibu Minasi Pamonadis. Tuhan mereka sedang berpulih. Kami yakin dan kami iman pemulihan sesungguh dan sejati dari Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan dan sempurna mereka dapat miliki para yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kami bersyukur dan mendoakan orang tua yang lagi muslim. Kasih Bapak Pendeta Eli Kasol dan Bapak Christian Kalamba dan Ibu F. Penyami Sini Sigi, Ibu Elizabeth Mumbi Tokare, Bapak Dani Kolowo dan Ibu Anida dari di Bayon. Tuhan, para manusia ini kami bawa ke Allah. Biarlah di masa tua mereka tetap Tuhan menyayangi dan mengasihi. Ibu Sil Kadia, Ibu Canampi Malu, biarlah mereka tetap sehat kuat, termasuk orang-orang tua kami yang hadir pada saat ini. Biarlah putih rambut mereka, tenaga makin kurang, tapi semangat dan iman semakin menggembirakan, semakin besar dalam kehidupan mereka, dan kami meneladani kehidupan kesetiaan, ketangguhan iman para orang tua kasih kami. Kami berdoa untuk yang berulang tahun ini, Julia Teresia Firani Sofi, Sylvia Veronica, Bapak Jeremy Sumanto, Rama Ramalagi, Imelda Esro Septiani Usubana, Bapak Onja Tobun, Servian Sebastian Fer. Kekasih-kasih kami berulang tahun tanpa usia, tambah hari, tambah bulan dan tahun. Dan biar setiap hari, setiap ulang tahun mereka bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakan hidup saat ini dan hidup yang kekal dalam kehidupan mereka.
yang berulang tahun pernikahan, Tuhan teguhkanlah, teruskanlah terus pernikahan yang terus dibangun di dalam hidup, yang satu kuat erat di dalam hidup. Tuhan berkatilah gereja-gereja di Indonesia. Biarlah hidup berekumene, bersama-sama, bergandeng tangan, itu menjadi ciri dalam gereja yang besar. Kami mau menjadi gereja yang merawat seperti seorang ibu yang tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawab, mendewasakan, mengasihi, bahkan merawat keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Kristen Sulawesi Tengah di GSD. Tolong berkati semua jemaat di seluruh Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia. Berkati semua dari majelis pekerja seluruh di Indonesia. Kelas semua jemaat, termasuk kami berdoa bersyukur bersama dengan GKSD Gloria Jakarta dan persekutuan doa GKSD Bandung. Biarlah semua sukacita, kegembiraan hidup yang mereka bangun di GKSD akan menjadi berjalan bersama yang merayakan keselamatan daripada Tuhan. Termasuk kami bersyukur dengan anak-anak kami yang sudah 77 tahun membangun persekutuan, membangun pembelajaran, persaudaraan. Kami bersukacita dengan anak-anak kami yang Tuhan karuniakan dalam hidup di tengah-tengah persekutuan. Berkati semua daya pembangunan perekonomian jemaat yang terus diupayakan oleh jemaat dan berjalan bersama sebagai saudara. Anak-anak dalam pendidikan dasar dan menengah bahkan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berlayar jauh dalam Allah, membelah lautan, di pulau-pulau, di belahan benua yang lain. Kami satukan kami bersama dengan terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung berat badan, biar tangan ibu dari siang bersetia dan biarlah kasih setia Tuhan, anak dalam kandungan ibu sehat, keluarga gembira, menanti berkat hidup baru. Kami doakan para duda, janda, anak yatim piatu. Biarlah dalam sepi, tetapi ada Tuhan yang mencita-citakan dan menggembirakan. Ada selalu harapan yang muncul dalam kesunyian atau kesedihan mereka. Dan kami menjadi persekutuan, menjadi keluarga mereka dalam berbagai kebutuhan. Saya berdoa untuk panitia pembangunan gereja di GKSD Gloria Jakarta. 2025-2030 memberkati semua upaya dan usaha mereka bangun, berikan pelayanan segala semua yang dirindukan oleh jemaat GKSD Gloria untuk dinyatakan kebaikan. Juga untuk panitia hari-hari saat gereja di tahun ini 2025-2026 tercukupi, tercapai yang mereka doakan dan mereka kerja. Tuhan, rencana di dalam ringankan penderitaan, pulihkan kesusahan yang mereka alami. Bahkan perang di belahan dunia yang lain, di Gaza, di Ukraina, di mana pun juga, teduhkan, damaikan, sejatinya hanya daripada Tuhan. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk pelayanan yang akan dilaksanakan pada besok bagi saudara-saudara kasih kami Elis dan Piafi. Tuhan berkatilah yang sudah digembalakan oleh Bapak Pendeta dan semua dari sini. Biarlah kegembiraan dari kedua anak saudara kasih kami menjadi kegembiraan keluarga besar, menjadi kegembiraan jemaat dan Tuhan yang kudus dan Tuhan yang sempurna. Biarlah semua rangkaian kebaktian perempuan berkata ini best dan intensif berjalan sesuai dengan kasih rencana Tuhan. Ada shalom yang kami nikmati dan jalan. Terima kasih Tuhan, berkati doa Pinehas, jinjingin dalam pelayanan kedatangan jemaat Gloria GKSD Gloria bersama dengan semua syamah saudara tua presbiter, berkati pelayanan mereka di daerah lelah. Berkati
tua kami sebagai organis, berkati saudara kasih kami yang menjadi operator, live streaming, Tuhan berkati kantornya, berkati jemaat Tuhan yang menyaksikan mengikuti lewat live streaming atau secara virtual. Tuhan memberkati, biarlah satu iman harap serta kasih kami terpaut kepada Tuhan. Tidak dapat kami utarakan satu demi satu harapan syafaat kami. Tuhan sempurnakan, karena kemurahan dan rahmat-Mu lebih besar daripada yang kami pikir dan yang kami doakan. Terima doa kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kepala gereja kami ini. Bersama-sama kita ucapkan doa-doa kami. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang suci, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan makan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bencana, karena Engkau yang punya rencana, kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengutusan dan pembersihan kasih dari Kolose 3:15-17. Saudara-saudaraku, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, pekerja Kristus yang mulia. Terima
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Kita tetap berdiri bersama-sama, kita menyanyikan nyanyian lagu penutup Yesus pokok dan segala caranya. Mari silakan duduk untuk bersama Yesus.